Saya Arlen Ferdian dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 2005975. Saya Muhammad Farhan Padurrahman dengan NIM 2005959 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nama saya Raisa Marsa dengan NIM 2008239 dari Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Fatarania Jasmine Humaira dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya akan memaparkan tentang ide bisnis dari kelompok 10. Jadi di saat ini banyak sekali manusia yang senang mengikuti kegiatan instan atau kegiatan yang modern, sehingga dengan seringnya melakukan kegiatan tersebut aktivitas fisik dan juga pola asupan makan tidak teratur. Nah, misal kebanyakan terlalu banyak makan natrium, lemak, protein, gula bisa mengakibatkan penyakit tidak menular. Nah, dalam kurun waktu 2 dekade, sebanyak 23,9% sampai 25% biaya itu digunakan untuk mengobati penyakit tidak menular. Selain itu, kami juga melihat data banyak sekali warga Indonesia yang kurang dalam mengkonsumsi buah dan sayur. Dengan data dan juga analisis kami bersepakat untuk mengusung ide bisnis salad buah sebagai produk kami saat ini. Dan kami harapkan dengan adanya produk kami bisa meningkatkan daya tarik para konsumen untuk mengonsumsi buah dan sayur. Dan juga selain rasanya yang enak dan juga mudah untuk dikonsumsi, salad buah ini memiliki banyak sekali manfaat bagi anak-anak sampai usia dewasa. Dan kami harap salad buah ini juga mampu mengurangi risiko terkenanya penyakit tidak menular. Lalu untuk analisis SWOT untuk produk kami, yang pertama itu Strange. Jadi produk kami ini bercita rasa manis dan segar sesuai dengan iklim tropis di negara Indonesia. Kemudian produk kami juga tersedia dalam kemasan yang praktis. Konsumen tidak perlu untuk menunggu lama saat proses produksi. Selanjutnya produk menyehatkan dan juga menutrisi, dan yang terakhir harga produk terjangkau. Kemudian untuk weakness, produk kami ini organik karena berbahan dasar buah, sehingga tidak terlalu tahan lama dan tidak bisa didistribusikan ke luar kota. Kalau opportunitiesnya, tidak ada pesaing yang sama di sekitar lokasi pemasaran. Kemudian meningkatnya kesadaran konsumsi buah di Indonesia. Dan yang terakhir adalah treats. Jadi terhadap pesaing produk makanan di lokasi pasar, harga bahan baku yang dinamis di pasar, tren mengurangi penggunaan produk plastik, dan yang terakhir kesadaran konsumsi buah yang masih di bawah standar WHO di Indonesia. Selanjutnya ialah proyeksi keuangan. Pertama, kami akan menghitung modal awal. Pertama ada sumber daya utama, yaitu alat yang digunakan ialah alat-alat yang untuk mendukung proses produksi. Pertama ada pisau 2 unit, talenan 2 unit, wadah 8 unit, sendok 3 unit, garpu 1 unit, dan timbangan digital 1 unit. Nah, semua alat yang kami perlukan sudah dimiliki, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan ialah Rp0. Selain itu, terdapat juga beberapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada awal suatu usaha agar dapat memulai usaha dengan lancar. Biaya-biaya lainnya yaitu biaya promosi awal atau biaya pemasaran, yaitu Rp1.000. Lalu ada biaya sewa tempat jika dibayar tempat. Kami tidak menyewa tempat sehingga biayanya Rp0. Lalu biaya resiko untuk jaga-jaga Rp5, dan biaya bahan baku dan produksi awal yaitu buah-buahan, bahan buat
tanpa kemasan dan sendok plastik yaitu Rp144. Sehingga total untuk biaya lainnya ialah Rp150.000. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan Rp0 dan biaya lainnya Rp150.000. Jadi totalnya adalah Rp150.000. Selanjutnya untuk menentukan harga pokok diperlukan harga pokok penjualan atau disingkat HPP. Nah, untuk mencari nilai HPP ini, pertama kita hitung biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pendukung. Pertama, biaya bahan baku langsung, yaitu bahan baku utama yang digunakan dalam produksi yang tidak bisa digantikan dengan bahan lain. Pertama ada semangka setengah kilogram Rp8.000, mangga 1 kilogram Rp15.000, buah naga 1/3 kilogram Rp8.000. Nah, untuk bahan buah yang lainnya bisa diganti-ganti seperti paya, apel, mangga. Nah, untuk pokoknya pasti sudah selalu ada semangka, buah naga, dan melon. Lalu ada serbuk agar rijal Rp3.000, gula 100 gram Rp2.000, keju Rp25.000, mayones 1 kg Rp30.000, dan yogurt 1 botol Rp8.000. Lalu ada air secukupnya. Sehingga total untuk biaya bahan baku langsung ialah Rp114.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu biaya untuk membayar orang yang melakukan proses pembuatan produk. Nah, biaya tenaga kerja langsung kami yang dibutuhkan ialah 2 orang dengan biaya per orang yang Rp5.000, sehingga total BTKL yang harus dibayar ialah Rp10.000. Selanjutnya dan terakhir biaya pendukung, yaitu semua biaya yang mendukung dalam proses produksi namun di luar biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kemasan cup 50 biji dengan harga Rp15.000 dan sendok plastik 50 biji Rp5.000 dengan total biaya pendukungnya ialah Rp20.000. Nah, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pendukung dijumlahkan, maka itulah harga pokok penjualan atau HPP dari produk kami, yaitu Rp144.000. Untuk menentukan HPP per unitnya, maka HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Di sini produk yang dihasilkan kami adalah sebanyak 36 unit, sehingga HPP per unitnya adalah Rp4.000. Setelah kami mengetahui HPP per unit, kami menentukan harga untuk produk salad kami. Kami menetapkan harga produk salad buah kami sebesar Rp6.000. Keuntungan kotor per unit yang didapatkan adalah Rp2.000. Lanjut sekarang untuk menentukan BEP atau break even point dan balik modal. Pertama, hitung terlebih dahulu total biaya operasionalnya. Di sini kami menghitung dalam satuan tiap minggu. Pertama ada sewa tempat Rp0, biaya promosi Rp1.000, gaji Rp80.000, dan lain-lainnya Rp5.000. Sehingga total biaya operasional tiap minggu ialah Rp86.000. Baik. Sekarang untuk menghitung BEP-nya, yaitu total biaya operasional dibagi dengan laba kotor per unit. Total biaya operasionalnya yaitu Rp86.000 dibagi dengan Rp2.000, sehingga hasilnya 43 kemasan. Nah, 43 kemasan ini adalah kondisi pengusaha tidak mengalami kerugian tapi juga belum mendapatkan keuntungan. Kemudian perhitungan balik modal. Ini juga penting untuk dihitung agar bisa diketahui kapan modal seorang pengusaha itu kembali. Untuk menghitung balik modal ini menggunakan rumus balik modal sama dengan total biaya memulai dibagi dengan laba kotor per unit. Untuk
total biaya mulai kami Rp150.000 dibagi dengan 2.000 sehingga 75 kemasan. Baik, tahap selanjutnya ialah proses produksi. Pertama, kami membeli bahan-bahan yang diperlukan. Kami membeli buah-buahan di depan Kecamatan Jalan Cagak. Buah-buah yang kami beli yang utama ialah melon, semangka, dan buah naga. Sedangkan yang lainnya opsional ada mangga, apel, dan pepaya, serta anggur. Berpindah tepat ke supermarket, bahan selanjutnya ialah kami membeli mayones 1 kg, susu kental manis 1 kaleng, satu botol yogurt merek Cimory atau Bulgarian, dan keju Procis 2 bungkus. Tetapi setelah dihitung, kami berpindah untuk membeli Procis keju yang lebih besar karena lebih murah. Selanjutnya juga kami membeli kemasan dan sendok plastik. Setelah membeli bahan-bahan, langkah selanjutnya dalam tahap produksi ini ialah memarut keju. Lalu memotong-motong buah-buah yang sudah dibeli menjadi kepingan kotak-kotak. Lanjut. Setiap buah-buah yang sudah dipotong menjadi kotak-kotak dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda. Nah, tidak lupa juga sebelumnya sudah membuat agar nutrijel dan dipotong-potong menjadi kotak-kotak ya. Tahap selanjutnya ialah membuat plak. Pertama, tuangkan mayones 1 kg ke dalam wadah, lalu 1 botol yogurt, satu kaleng susu kental manis, dan air yang secukupnya. Kemudian semuanya diaduk hingga merata. Berpindah pada tahap selanjutnya, yaitu memasukkan buah-buah pada kemasan. Pertama ada buah naga, lalu agar-agar, kemudian melon, dan pepaya, serta semangka. Setelah itu, di atas buah-buahan tersebut diolesi oleh plak hingga merata, dan di atasnya lagi ditaburi dengan keju. Lalu kemasan ditutup dan diberi solasi agar kemasan tidak mudah terbuka. Tahap pengemasan sudah selesai. Sekarang semuanya dimasukkan ke dalam kantong dan siap untuk dikirim ke kantin sekolah. Selanjutnya, di kantin sekolah ini kami menata produk kami dengan rapi. Tidak lupa juga sendok-sendok sudah disiapkan di samping produk kami. Selesai, produk kami sudah siap untuk dibeli oleh pelanggan. Dalam mengembangkan strategi pemasaran produk, kami fokus pada 4P marketing mix, yaitu produk, price, place, and promotion. Dari proses pendalaman mengenai produk dan target pasar kami menghasilkan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut. Yaitu yang pertama, penyebaran poster sebagai sarana publisitas produk kami. Dalam poster ini, kami menekankan copywriting pada keunggulan produk kami, yaitu rasanya yang enak, serta menyehatkan. Hal ini sejalan dengan target pasar kami, yaitu pelajar yang memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh kembang dan otak mereka. Yang kedua, memanfaatkan sosial media Instagram sebagai media marketing.
Dalam Instagram marketing ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama, membuat akun khusus bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan profil dengan memilih username yang merepresentasikan bisnis brand kami, memasang foto profil dengan logo brand kami, melengkapi bio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami meningkatkan audiens kami dengan membagikan halaman akun Instagram kami ke banyak teman dan relasi, memfollow banyak akun Instagram pribadi sehingga akun kami memiliki jangkauan audiens yang lebih luas. Dan selanjutnya, mengunggah konten. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah transaksi penjualan produk. Jadi di sini kami berjualan di SMP Negeri 1 Jalan Cagak dan SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Di mana penjualan di SMP Negeri 1 terhenti di hari kelima karena dengan pertimbangan produk kami tidak terjual habis dan diberhentikan agar lebih menghemat biaya operasional ataupun biaya transportasi begitu. Sementara di SMA Negeri 1 tetap kami lanjutkan karena dilihat dari tabel penjualan ini, penjualan kami dari hari ke hari semakin bertambah. Juga pada minggu kedua, yaitu hari ke-6 sampai hari ke-10, penjualan kami terjual habis di 26 produk seperti itu. Dan total produk yang telah kami jual ada 262 produk dengan harga 6.000. Pendapatan kotor kami adalah 1.572.000 gitu. Proyeksi pengembangan usaha. Nah, kegiatan usaha baik itu pengadaan peralatan usaha, produksi, pemasaran, dan penjualan akan dilaksanakan di daerah Subang agar meminimalisir biaya dengan beberapa pertimbangan, yaitu tempat membeli bahan baku dekat dari tempat produksi. Yang kedua, tempat produksi sudah memiliki peralatan usaha yang kita perlukan. Dan ketiga, kegiatan pemasaran dan penjualan juga tidak jauh dari tempat produksi. Perluasan usaha atau dalam konteks ini adalah toko fisik juga akan difokuskan di daerah Subang dengan melihat kondisi peluang pasar yang cukup besar dibandingkan daerah lain karena jumlah pesaing yang tidak begitu banyak. Dan tujuan kami saat ini adalah memiliki toko fisik. Jadi orang bisa datang langsung untuk memesan salad, juga akun Instagram agar menjangkau pasar yang lebih luas. Saat ini kami juga mengumpulkan terlebih dahulu laba usaha yang didapat dengan menabung sebagai modal membuat toko fisik. Sementara untuk saat ini juga kami masih fokus menjual salad buah ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar tempat produksi. Di samping itu, kami juga sedang melakukan riset pemasaran di Instagram terkait algoritma media sosial tersebut dan desain iklan yang menarik juga persuasif. Nah, dalam proses mencapai tujuan kami ini, produksi dilakukan oleh Farhan dan saya di rumahnya. Dan strategi pemasaran diatur oleh Raisa. Kemudian hal-hal yang terkait dengan riset dilakukan oleh Fatarani begitu. Ya. Makasih, Bu. Kami dari kelompok 10 untuk memenuhi tugas mata kuliah Edupreneurship, kami membuat salad buah ini. Nah, sekarang kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai produk kami. Yang pertama, apakah ini pertama kali Anda membeli salad buah atau kemarin-kemarin sudah membeli? Baru pertama sih. Oke. Pertama beli. Hari pertama beli soalnya Baru lihat ya. Kalau untuk pertama kali, apa yang membuat kalian tertarik untuk membeli salad buah ini? Dari warnanya sih kayak kayaknya benar. Ya. Karena harganya murah, terus lumayan buat remaja, segar kelihatannya. Terus jarang juga ada yang jualan ini di sekolah. Kayak menarik gitu, jadi kita beli. Apakah sebelumnya pernah mendengar tentang salad buah ini jadi bahan topik pembicaraan? Belum.
Belum pernah. Nah. Ini first time banget. Oh. Tadi ada teman-teman saya. Oh, baru ya? Oke, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.